Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya malam hari ini semuanya diberkati Tuhan. Amin. Semuanya sehat. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang semuanya. Kita akan mulai ibadah malam hari ini. Kita mau persiapkan hati kita, pikiran kita semuanya untuk Tuhan. Kita mau tanggalkan setiap beban kita di bawah kaki Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan malam hari. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami dalam sepekan ini Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hingga tiba pada malam hari ini, kami Tuhan bisa berkumpul dengan saudara-saudara kami Tuhan, bersekutu, mencari hadirat-Mu, mencari wajah-Mu Bapa. Biarlah Engkau melayakkan kami, menguduskan kami, menyucikan setiap kehidupan kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran, kesalahan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, agar kami malam hari ini bisa menikmati hadirat Tuhan. Pimpin ibadah kami malam hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, bahkan firman yang akan Kau bentangkan malam hari ini. Tuhan beracara malam hari ini, Tuhan berkuasa malam hari ini. Tuhan melawat setiap kami malam hari ini, tidak ada yang terkecuali. Semua merasakan sukacita, damai sejahtera Tuhan melimpah atas hidup kita malam hari ini. Engkau yang percaya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaiblah karya-Mu,
Tuhan saja, tapi masuk tinggal dalam hadirat Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau tinggal dalam hadirat Tuhan. Hanya jangan ada di pelatarannya saja, tapi masuk tinggal dalam hadiratnya malam hari ini. Karena hadirat Tuhan memberi kekuatan bagi engkau yang saat ini mungkin mengalami kelemahan, putus asa, patah semangat. Tuhan hadir malam hari ini. Masuk nikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Tinggal dalam hadiratnya, sembah Dia. Tali setiap kami Tuhan, menikmati masuk dalam hadirat-Mu. Tali setiap hati kami, tali setiap hati kami Tuhan. Glory, kami percaya Kau hadir malam hari ini Tuhan. Kau memberikan kemenangan untuk setiap kami. Kau memberikan kekuatan bagi setiap jemaat malam hari ini. Haleluya. Malam hari ini kami mau terima kemenangan dari-Mu Tuhan. Glory, glory, haleluya. Pujian kemenangan Tuhan sudah sediakan atas setiap kami. Glory, glory, haleluya.
siap bersuka cita menari bersama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Masih semangat ya Bapak Ibu Saudara? Masih ada yang patah semangat? Masih ada yang lemas? Jawel temennya kanan kiri kita, ayo semangat memuji nama Tuhan. Sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur malam hari ini. Haleluya. Tidak ya. Kita mau menari bagi Tuhan. Siapa di sini malu? Malu menari untuk Tuhan? Malu apa tidak Bapak Ibu Saudara menari untuk Tuhan? Tidak ya. Mari malam hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara menari untuk Tuhan. Kita naikkan satu pujian gandol Gusti. Tetap gandol Gusti, apapun keadaannya tetap gandol Gusti. Haleluya.
Haleluya. Mungkin dari sidang jemaat ingin menyaksikan cinta kasihnya Tuhan, kami persilakan. Ya, tidak ada apa-apa, saudara. Mari kita mau tetap tinggal dalam hadirat Tuhan dengan sukacita malam hari ini. Kita akan menerima berkat rohani firman Tuhan. Siapkan hati kita. Yang selalu setia
Kami percaya kita punya penolong yang setia. Tuhan yang selalu memberi kekuatan bagi setiap kita. Jika kau yang percaya dan yakin bahwa Tuhan menyertai hidup kita sampai hari ini, angkat tanganmu, naikkan pujian ini dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagi setiap kita malam hari ini. Haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, percayalah. Malam ini saudara, hadirat Tuhan kuat di tempat ini. Ketika engkau percaya, ketika engkau berserah, jadilah sesuai apa yang kau percayai malam ini. Tiara masakan para pakasekereke. Malam ini, seberapa besar penampang yang engkau siapkan untuk Tuhan, seberapa besar iman yang engkau siapkan malam ini, sebesar itu Tuhan akan membentuk hidupmu, sebesar itu Tuhan akan memenuhi hasratmu. Hinarama sakara papa para papa. Malam ini siapkan hatimu, malam ini siapkan perluas penampang hatimu, supaya engkau bisa mengaktifkan iman itu, dan iman itu akan menjadi kenyataan dalam hidupmu malam ini. Dia ramasakkan terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menghidupkan kami, firman-Mu boleh menguatkan kami Tuhan, firman-Mu boleh menjadi jalan dalam hidup kami Tuhan, firman-Mu menjadi
menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami butuh Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Dan malam ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami yang hadir saat ini Tuhan. Biarlah kami boleh menangkap setiap apa yang Kau mau dalam hidup kami saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Biarlah hamba-Mu sanggup untuk menerjemahkan setiap apa yang Kau mau atas gereja ini Tuhan. Hiara masakanara papa para pakasih kerepe. Kalau ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mencuri firman-Mu, saat ini kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ruangan ini sudah Kau kuasai dengan kuat hadirat-Mu. Kuat hadirat-Mu mencengkeram kami malam ini Tuhan. Sehingga kami akan dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami akan tangkap dan kami akan terima Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menghidupkan hidup kami saat ini. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silahkan duduk saudara. Shalom. 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 Luar biasa. Suatu kebanggaan malam ini kita bisa beribadah di tempat ini ya saudara ya. Bahwa hadirat Tuhan saat ini ada di tempat ini dan siap untuk melawat kita saudara. Hadirat Tuhan saat ini siap untuk memberkati Anda dan saya di tempat ini. Amin. Hari ini saudara, kita berkata tentang hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya akan beri judul yaitu tentang iman. Apa saudara? Halo? Apa saudara? Iman. Saudara, saya mau tanya, iman itu apa saudara? Kita aktif ya satu-satu ya. Iman itu menurut saudara yang sudah Kristen, mungkin sudah mulai lahir, atau yang mungkin masih baru berapa tahun, saudara, iman itu apa menurut? Saya mau tanya, ini aktif ya, supaya aktif. Mas Dedi, iman itu apa Mas Dedi? Iman itu percaya. Mas, dibuka Mas saya. Iman itu percaya. Percaya tentang apa? Percaya kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, iman itu percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya yang seperti apa Mas menurut Mas Dedi iman itu? Contohnya sesuatu yang kelihatannya nggak apa namanya mustahil buat kita. Kalau kita imani dan nama Tuhan Yesus pasti terjadi. Amin. Mas, kamu ada iman itu apa Mas? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat dan kita percaya. Kami percaya. Tapi percaya aja. Jadi iman itu seringkali kita jadi orang Kristen tuh iman, tapi kadang kita nggak ngerti iman itu tangannya nopo aja benar, iman itu apa. Jadi malam ini kita sama-sama belajar tentang iman saudara. Jadi pengajaran ini akan berseri ya, mulai kemarin itu hadirat, saudara sudah tahu ya hadirat itu apa. Kemudian setelah masuk hadirat Tuhan apa? Menyelidiki hati kita. Setelah hati ini diselidiki, tahu yang namanya penyakit. Setelah ini sudah mulai pulih, kemudian masuk ke pemulihan keluarga. Setelah keluarganya dibereskan, apanya saudara yang dibereskan lagi? Keuangannya dibereskan, terus gereja ini dibereskan saudara. Dan malam ini pengajaran berseri. Jadi nanti saudara kalau tidak mengikuti akan apa ya, kalau makan itu kalau bisa enggak 3 kali sehari nanti lapar. Jadi ini ada 3 kali pelajaran, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Jadi ini kita akan belajar tentang iman dulu saudara. Kita akan belajar dalam Ibrani 11 ayat yang ke-1.
Ibrani 11 ayat yang 1, demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ulangi ya, ini saya pelan-pelan akan jelaskan. Iman adalah apa saudara? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang apa? Tidak kita lihat. Sekali lagi, yang tidak kita lihat. Kalau orang dunia itu melihat baru percaya. Kalau orang dunia melihat baru percaya. Tetapi kita percaya baru melihat. Piye iki? Wong urung ngene bukti kon percaya. Susah enggak saudara? Susah enggak saudara? Iki go ngene apa-apa, kok suruh percaya? Susah enggak saudara? Susah. Malam ini kita akan belajar kita hidup karena percaya. Seringkali orang bisa melihat baru percaya. Saudara percaya kalau di Ponorogo itu ada matahari PCC? Ada. Kenapa enggak tahu ada? Karena sudah buka ya kan tadi. Nah, karena ada buktinya kalau di Ponorogo itu ada matahari. Kita lihat, tetapi yang namanya iman ini kita belum lihat saudara. Dan di sini kita akan belajar bahwa dasar dari segala sesuatu. Jadi iman itu dasar. Dasar itu namanya apa? Pondasi. Ketika saudara menjadi anak Tuhan, saudara harus mempunyai yang namanya pondasi atau dasar. Ketika saudara tidak mempunyai dasar, tidak mempunyai pondasi, itu gampang namanya terombang-ambing oleh arus dunia ini. Saudaraku, ketika kita bangun rumah, nah saya mau berikan ilustrasi ya. Ketika waktu itu saya sedang tahun berapa ya? 7 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu kami bangun rumah saudara. Ketika mulai bangun rumah itu Pak tukang itu apa dulu saudara yang dikerjakan, apa langsung bangun ini saudara? Tembok-tembok. Pak tukang ini apa namanya itu? Nuweker ya, apa itu? Ini Pak tukang ya mulai ini tanah bergali sampai berapa meter ke bawah, kemudian dikasih namanya ceker ayam. Cakar ayam bukan cakar bebek, cakar ayam. Katanya saya tanya, ini buat apa mas? Katanya gini, nanti kalau ada gempa bumi, kalau ada apa namanya lindu-lindu, ini apa namanya tidak akan bergeser. Makin itu kuat, makin bersih itu ditancap saudara, semakin dalam, maka pondasi itu akan semakin kuat. Kemudian saudara, ketika cakar ayam itu tadi dimasukkan ke dalam apa namanya, ke dalam tanah, itu sama Pak tukang dikasih yang namanya apa? Ini angkat tarji ya apa Pak? Lumpur semen dikasih batu pasir kecil-kecil itu saudara. Kemudian dicor. Dah, saya memperhatikan saudara. Ketika sudah dicor lagi apa begitu saja tidak, Pak tukang ngasih lagi besi saudara. Besi itu lagi apa? Dinam itu. Ini dicor lagi, kemudian dia apa? Dicor lagi sampai 2 kali cor waktu itu saya ingat saudara. Dan kemudian setelah itu didiamkan beberapa hari, kemudian baru yang namanya apa? Tembok. Saudara, saya mau tanya, lebih susah membangun temboknya atau membangun dasarnya saudara? Dasarnya. Halo, Pak tukang ini rekoso gawe dasarnya apa temboknya saudara? Dasar. Malam ini saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara, dasar dari kita hidup bersama Tuhan itu namanya apa? Iman. Susah nggak saudara? Susah. Kudu nyeker, kudu apa? Mlebu ning jero, mlebu ning ndi Mbak? Langsung dalam hadirat Tuhan. Amin. Kalau saudara mau mempunyai iman yang besar, saudara harus enak langsung duwe omah apa? Kuat. Tanpa saudara punya pondasi, rumah Anda itu nanti ada puting beliung berat melok ambruk saudara. Tapi ketika saudara mempunyai yang namanya bangunan itu semakin dalam,
ini cekernya ini katanya kan gini ya saudara, makin ini dalam meskipun angin sebesar apapun tidak akan bisa merobohkan rumah itu. Amin. Begitu juga dengan iman kita kepada Tuhan. Kenapa orang hari ini seringkali gampang terpengaruh? Oh, nek ana penak melok rene, karena pondasinya tidak kuat. Malam ini saudara mau yang kuat atau yang lemah? Kuat atau lemah? Kuat angel saudara. Harus beruangi, saya mau beruangi saudara. Beruangi apa namanya? Harus ini kita semakin dalam nancap di dalam hadirat Tuhan. Di sini kita akan belajar tentang iman. Iman itu menentukan seberapa besar mujizat yang akan terjadi dalam hidupmu. Seberapa besar Anda percaya kalau Tuhan itu bisa, sebesar itu pun Tuhan akan memberikan kemenangan dalam hidupmu. Karena hari-hari ini saudara, iman jemaat GPPS Air Hidup itu sudah mulai koyak saudara. Seringkali kita tidak bisa membedakan mana itu Tuhan, mana itu dunia. Seringkali kita masih namanya apa sama dunia itu masih seperti ini apa? Masih bersahabat, masih ngeblend dengan dunia. Ini loh yang namanya itu imannya sudah mulai koyak. Benar, Anda on fire di dalam Tuhan. Wah, haleluya. Di sini ambruk kabeh, baru mulai nggak ada apa-apanya, kembali lagi. Hari ini saudara, iman itu harus diperkuat. Amin. Harus diperkuat. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, kita tetap berharap kepada Tuhan. Malam ini saya akan berikan poin yang pertama. Iman itu adalah kita tidak boleh bimbang. Sekali Yesus tetap Yesus. Coba Mas Gresa, Mas, ini ada uang 100 juta, tinggalkan Yesus. Yesus ada uang, Mas. Oh, saya mikir Mas Yesus mikir 100 juta beli sedan. Ini ada uang, ini ada cewek cantik, misalkan gitarnya Spanyol, Yesus atau cewek. Biasanya hati-hati dengan anak-anak muda ini. Hati-hati loh ya, ini yang belum menikah ini hati-hati saudara. Nah, hati-hati Yesus atau yang lain. Kalau Anda mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan, pasti saudara tidak akan kegoh ya saudara, tidak akan goyang, tetap Yesus. Malam ini ayo kita belajar di dalam Roma 4 ayat 14 sampai 20. Saya mohon dengan kasih Kristus Mas Yongki membacakan. Jadi ini sewaktu-waktu saya tunjuk suruh baca loh saudara, enggak? Ya. Roma 4 ayat yang ke-18 sampai 20. Roma 4 ayat yang ke-18 sampai 20. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia telah bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Amin. Saya akan ayat 20 ya. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saudara, yang pertama, iman yang pertama itu kita tidak boleh bimbang. Tidak boleh bimbang. Tidak boleh bimbang. Kita akan belajar dari Bapak Abraham. Bapak Abraham adalah bapak orang beriman. Bapak orang beriman. Saudara sudah tahu ya bagaimana kisah dari Bapak Abraham. Ketika Tuhan berkata, Abraham anakku, kamu akan menjadi bapa banyak bangsa. Sementara Abraham waktu itu umurnya berapa saudara?
Berapa? 75 waktu firman itu datang 75, tapi sesuai janji itu dia hampir 100 tahun gitu ya, 100 tahun. Kemudian istrinya itu sudah mati haid atau menopause. Secara manusia, secara keadaan, ketika Pak Hasan Sekarang 67. Sekarang 67. Oh, 67. Pak Hasan, nanti Pak Hasan akan menjadi Bu Hasan mau melahirkan lagi. Percaya enggak? Enggak. Nah, ini saudara. Udah ditutup. Lah itu yang namanya iman, saudara. Iya betul ini karena sudah tertutup, tidak percaya. Itulah dunia. Mesti bener Pak Hasan, bener ini normal, manusia normal. Saya bilang Amin. Ayo Pak. Yang bilang kan Bu Pendeta diaminin. Jadi kalau orang dunia kalau mendengar janji Tuhan yang mustahil itu pasti tidak percaya. Itu benar Pak Hasan, benar, tapi dunia loh Pak ini ya. Ya. Tetapi kita ini beriman. Kata beriman itu tadi kan rumusnya apa? Belum melihat tapi percaya. Ketika Abraham dibilangi Tuhan, Abraham, kamu nanti akan punya anak Abraham. Anakmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Kemudian Abraham nengok, loh, wong aku ki wis Kemut. nagone entek iki ora mungkin lah. Bojoku istri nolak lah Bu Sarah ngene tak. Apa udah ada hasrat gitu, udah tua, tidak mungkin dia punya anak. Ketika janji itu Tuhan berikan kepada Abraham, apakah Abraham alasan gini-gini saudara? Loh Tuhan, lah aku ki wis tuwa lho, wis ora berkualitas, bojoku wis ora iso. Apakah Abraham berkata seperti itu saudara? Tidak. Abraham di sini dikatakan tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Di sini saudara letaknya, ketika Tuhan memberikan janji kepada anda di tempat ini, jangan menoleh kepada keadaanmu hari ini. Amin. Mungkin hari ini kau tidak mungkin memperoleh janji itu. Pertama usianya wis tuwek umpamane saudara, seperti Abraham. Yang kedua tidak ada kemampuan lagi untuk mencapai janji itu. Bojone ya wis gak iso tidak produktif lagi. Tetapi karena dia itu percaya bahwa yang ngomong itu Tuhan, maka Abraham itu dia tidak bimbang. Hari ini saudara, saya mau katakan ini, dengarkan Tuhan. Ini benar-benar Tuhan berkata, kalau engkau hari ini mempunyai iman dan keadaanmu mungkin tidak seperti apa yang terjadi yang engkau mau hari-hari ini saudara, kelihatannya janji itu tidak mungkin tercapai. Tetapi kalau engkau tidak bimbang, apa saudara? Tidak bimbang. Meskipun mungkin dokter berkata kamu tidak akan sembuh, tetapi kalau engkau punya iman, nah iman yang seperti ini saudara, bukan iman sekedar percaya Tuhan ini, percaya ada uangnya, percaya Tuhan ini. Buktinya apa Tuhan ini? Percaya apa sampai Tuhan ada? Buktinya apa kalau Tuhan ada? Nah, bingung, percaya tapi bingung saudara. Iman yang seperti ini yang Tuhan mau, amin. Iman yang tidak bimbang, iman yang tidak melihat kondisi hidup, iman yang tidak melihat kondisi keadaan hari ini. Mungkin kau ekonomi di bawah, ketika janji Tuhan berkata engkau akan mempunyai banyak berlimpah-limpah susu dan madu. Tuhan, keadaan kue kau yang ini loh, apa iso? Jangan bilang keadaanku koyo ngene, amin. Langsung diterima saja, ditelan mentah-mentah. Iya Tuhan, aku percaya. Kata percaya itu melebihi dari kekuatan kita, amin. Melebihi dari keadaan kita. Piye ya ngomongnya aku menjelaskan bingung. Jadi percaya ini nah, saudara, percaya yang benar-benar kita itu percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Kalau manusia hari-hari ini seringkali melihat keadaannya, lebih fokus pada masalahnya daripada pada Tuhan. Benar nggak saudara? Aku masalah
di anu genten kene ruwet. Kita seringkali fokus dengan apa? Benang ini. Kita fokus dengan namanya masalah ini. Tetapi ketika kita fokus Tuhan itu besar, saudara. Apa yang gak Tuhan bisa kerjakan untuk saya dan saudara? Amin. Apa yang gak bisa Tuhan kerjakan untuk Anda saat ini? Tuhan bisa, asal engkau percaya. Asal engkau percaya. Kata percaya itu tidak bimbang, tidak ragu. Tapi ngomong percaya Tuhan, percaya. Tapi kata tapi itu belum percaya. Pernah nggak saudara ngomong? Iya, aku percaya Tuhan ini sanggup, Tuhan ini iso ini. Tapi piye lah carane? Tapi kata tapi itu saudara belum percaya. Malam ini, ayo jangan bimbang, jangan ragu-ragu dengan Tuhan. Sekali Tuhan tetap Tuhan. Piye carane Tuhan menolong Anda? Kita tidak tahu. Yang jelas Tuhan bisa menolong saya dan saudara. Amin. Gak tahu caranya Tuhan kirim malaikat dari langit memberkati Anda, kita tidak tahu. Tetapi yang kita tahu, yang kita percaya, yang kita hidupi, Tuhan sanggup menolong saudara. Amin. Malam ini saya tidak tahu pergumulan masing-masing perangkat di tempat ini. Saya tidak tahu satu persatu. Tetapi kalau engkau punya iman hari ini, sebesar apa? Sebesar apa? Engkau bisa memindahkan gunung. Loh, masa aku bisa memindahkan gunung Wilis? Orang ngono kuwi saudara. Gunung Mebel pemindahan bukan seperti itu. Gunung permasalahan, gunung-gunung pencobaan. Amin. Ketika engkau punya iman rasa gede-gede, sebesar biji sawi. Apa yang kau imani malam ini, itu akan jadi dalam hidupmu. Amin. Apa yang kau imani malam ini, itu akan jadi dalam hidupmu. Enggak usah mikir keadaan. Loh, aku ini kalau ngene keadaanku seperti Bapak Abraham tadi ya. Istrinya wis tuwek, kekuatannya tidak ada, tapi dia tidak memikirkan keadaan, tapi dia lebih melihat siapa yang berbicara itu. Amin. Kalau yang berbicara itu saya dengan Pak Yosua, saudara saya bingung, kemarin orang percaya Mbak Kristen ngomong, tapi kalau yang ngomong itu sudah Tuhan, saudara masa masih ragu saudara? Jangan ada kata tapi dalam hidupmu. Amin. Saya percaya Tuhan, tapi sudah buang aja kata tapi itu. Saya percaya Tuhan, Engkau sanggup untuk menolong aku hari ini. Amin. Engkau sanggup untuk membebaskan masalahku hari ini. Engkau sanggup untuk memberikan aku kekuatan. Kata percaya itu tidak bimbang, tidak ragu terhadap janji Tuhan. Sampai di sini sudah saudara. Mulai ya, apa? Mulai kebuka ya. Iman itu apa? Iman itu percaya tanpa ada keraguan pada Tuhan. Amin. Oh, Tuhan ini ada orang. Saya mau tanya ya, siapa di sini? Tuhan ada nggak Mas Galih? Ada. Buktinya apa Mas kalau Tuhan ada? Berikan kesehatan, rezeki. Tapi Mas Galih pernah lihat Tuhan nggak? Yakin saya. Tuhan itu ada, saudara. Seringkali loh, Tuhan ki enak tapi di ora ketok loh. Mana Tuhan? Ketika saya sama Pak Gembala ya, ternyata Tuhan ada. Tuhan itu ada, saudara. Meskipun saudara tidak lihat, meskipun saudara tidak dengar, Tuhan itu matanya di mana-mana. Amin. Saudara yang WC nyapa-nyapa, Tuhan ada. Saudara di kamar mau ngapain, Tuhan ada. Loh, kok tahu Tuhan ada? Saudara ini, saudara tahu angin? Lihat angin pernah Pak? Kok tahu kalau ada angin? Halo? Rasa ya. Begitu juga dengan Tuhan. Amin. Tuhan itu ada. Tuhan tidak terlihat. Tuhan tidak bisa kita jangkau, tetapi Tuhan bisa saya dan Anda rasakan. Amin. Jadi anginnya Tuhan itu, hadiratnya itu bisa saudara dan saya rasakan. Ketika angin itu ada, kok tahu ada angin? Nah kapan kayak muting beliau gunanku ngumpul kabeh, sudah ada angin itu ternyata. Ada yang namanya angin sepoi, apalagi ada yang namanya angin taufan, angin puting beliung, ada itu. Itu membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Percayalah malam ini, jangan bimbang. Ayo sampai di sini masih bimbang ke Tuhan? Halo? Jangan ada kata tapi dalam hidupmu. Percaya. Ayo, percaya.
saudara. Amin. Kalau Anda percaya, Anda tidak ragu, janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidupmu. Kalau janji Tuhan itu hanya sekedar kata-kata, saudara, yang bisa mewujudkan janji itu adalah iman. Misalnya saya menubuatkan Mbak Pita dan Mas Lupa, kamu akan menggendong anak, ya, kamu akan berkati buah kandunganmu. Ini hanya sekedar ngomong saya ya, tapi yang bisa mewujudkan itu adalah iman kalian berdua. Amin. Saya dengan Mbak Magresa dengan Mbak Dinar, kamu akan meminang, kamu akan menggandeng anak kecil. Ini hanya kata-kata, itu hanya omongan, tapi omongan itu bisa hidup kalau kalian itu beriman. Amin. Beriman, yang bisa mengaktifkan itu hanya iman saudara. Jadi kata-kata ini loh saudara, ini Alkitab ini tebal segini, ini janji Tuhan itu banyak saudara, yang bisa mewujudkan ini hanya sekedar kata-kata, tetapi yang bisa mewujudkan itu hanya iman saudara. Amin. Apa bener lah Tuhan bisa belah laut, apa bener lah Tuhan bisa membangkitkan orang mati, apa bisa. Itu yang bisa mewujudkan adalah iman saya dan saudara. Amin. Ketika imanmu mulai aktif, maka janji-janji itu akan nyata dalam hidupmu. Amin. Jadi selama imanmu masih mati, masih meragukan Tuhan, masih piye, jangan harap janji itu akan nyata dalam hidup Anda dan saya. Kalau kita masih mikir ragu, janji itu tidak akan nyata dalam hidup saudara dan saya. Tetapi iman itu kita tidak ragu tentang janji Tuhan. Piye carane Bu? Bang Robin ya, saya imannya Bang Robin. Saudara, di saat situasi yang sulit seperti ini, Bang Robin ini bisa membangun rumah ya Bang ya. Bang Robin tidak mungkin planningnya 3 tahun lagi baru bangun rumah. Tiba-tiba ada seseorang yang Tuhan kirim untuk Bang Robin, membantu Bang Robin untuk membangunkan rumah. Hari gini saudara, apa ada? Halo? Golek duit angel kaya ngene lho, Bang Robin. Ya Bang ini lho, Bang Robin saksi. Kemarin kami doakan ya Bang, udah mulai fondasi ya, udah mulai. Bang Robin, ada seseorang yang Tuhan kirim untuk membangunkan rumah untuk Bang Robin saudara. Nah, inilah iman. Jangan hanya kita dengar mosok ke Bang Robin ini dibangunnya banyak saudara. Ini loh, iman itu bisa mewujudkan apa yang saudara dan saya inginkan. Amin. Yang pertama tidak boleh apa? Tidak boleh bimbang. Harus percaya, pasrah bongkar sama Tuhan. Yang kedua adalah iman. Yang kedua adalah iman itu harus dihidupi, digumuli. Nah, kita akan baca. Jadi iman itu harus dihidupi, digumuli, harus setiap hari seolah-olah kita itu sudah memperolehnya. Bagaimana ya caranya saya menjelaskan? Misalnya contoh ya ini, kita menginginkan seorang anak itu ya. Padahal anak itu belum ada, tapi kita seolah-olah sudah mempunyai anak. Piye carane Bu Kristin? Yo wis mulai klumpuk-klumpuk popok. Mulai klumpuk-klumpuk apa? Sarung tangan bayi, mulai beli-beli peralatan bayi, mulai apa? Beli bedak-bedak itu kasem, apa lagi? Popok, pampers loh itu. Ini loh yang namanya menghidupi iman itu konyol bagi dunia saudara. Tapi lakukan itu saudara, maka itu akan jadi dalam hidup saudara. Amin. Ini loh namanya menghidupi itu seperti misalnya belum dia pacar piye enggak? Yo wis dandan masih penting kalian dia pacar ya loh. Pede loh setiap hari ya maskulin itu saudara. Nah, gini loh. Jadi menghidupi itu artinya ya saudara ya bisa nangkep ya sayang ini ya. Menghidupi itu artinya seolah-olah kita sudah dapat padahal kita belum dapat loh. Ini kita menghidupi seperti ini, seperti itu saudara. Jadi ketika kita pengen pasangan hidup, kita pengen pacar, dan kalau nggak pernah menghidupi lombrak kena awadus. Nah, sopo sih gelem saudara. Aku pacar bercermin ya, kalau cowok itu kalau yang belum punya pacar itu mesti bercermin lah dan pernak dirimu dengan pakai
minyak wangi, pokoknya seolah-olah Anda itu sudah punya pacar. Yang namanya menghidupi iman itu. Jadi yang kedua, iman itu harus dihidupi, iman itu harus dipercayai, digeluti, dipupuk, diperkokoh. Dari mana kita bisa memperkokoh? Bagaimana kita bisa memperkokoh iman itu? Dengan baca firman. Dan aku pernah maca firman, akan percaya sama mendi. Ora tahu maca nek kata Musa iso membelah laut merah, enggak pernah baca. Dari mana iman itu bisa tumbuh, Saudara? Iman itu tumbuh dari apa? Pendengaran akan firman. Kita baca dalam Roma 10 ayat 17. Saya mohon Kak Wati ya Pak. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari kebenaran oleh firman Kristus. Oke. Jadi iman itu timbul dari apa, Saudara? Pendengaran. Pendengaran oleh firman, bukan oleh gosip, bukan oleh Facebook, bukan oleh apa lagi? YouTuber, apalagi IG dan lain-lain. Tetapi apa? Iman itu timbul dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau apa yang Anda dengarkan itu yang Anda percayai, betul nggak, Saudara? Kalau Anda mungkin melihat hari-hari ini, dipikir, didengar apa itu yang masuk ke dalam pikiran kita. Hari-hari ini apa yang sedang viral? Ayo. Sambo. Hah? Sambo. Ampun, kita bisa Pak. Kita bisa apa? Lesti sama bilang KDRT. Oh, nah, geran polisi di polisek nih bojone, digepui, dicekek, macam-macam. Ketika Anda mendengarkan Lesti dan Bilar, saya yakin dan percaya pikiran Anda mesti tertuju pada Lesti dan Bilar. Ki piye kok dicekek iki? Piye to? Apa yang Anda dengar? Apa yang Anda lihat? Itu timbulnya iman. Timbulnya apa? Maksudnya pikirannya itu tertuju ke situ. Kalau Anda seringkali banyak lebih ke medsos daripada firman, tapi yang tumbuh imane lho ada Sambo, kabar Sambo iki Lesti, iki nek Ayu Dewi Regi Datang ya Saudara ya. Wah, ini diselingkuhi oleh siapa itu? Saudara, hati-hati dengan yang namanya medsos, Saudara. Kita harus bisa memilah ya namanya medsos ya Pak ya. Ayo, kita mendingan lebih baik YouTube dari Philip Tova, siapa lagi? Henry Cristiano, Gilbert Rumendong, siapa lagi, Saudara? Devi Basir, terus semuanya ini melatih yang namanya iman kita kepada Tuhan. Amin. Ojo TikTok kayak apa? Enak. Udah, Saudara. Jadi kita harus mendengar akan firman yang sehat, firman yang hidup, itu yang menghidupkan Anda di tempat ini. Amin. Kalau seringkali yang kita dengar, yang kita lihat itu dunia, pasti iman Saudara serupa dengan dunia. Orang tahu percaya diomongi. Iki Tuhan hadir loh. Ki omong apa iki lho. Ora percaya ngono karena kita kebanyakan ilmu dunia. Tetapi kalau kita ini rajin baca firman, puji Tuhan ini sudah sampai apa wahyu ya? Wahyu. Wah. 1 tahun ya Saudara, tidak terasa. Hanya tinggal 9 gelintir dari 30 berapa? 4. Ini 9 yang masih maju. Tak kental kadang maju mundur. Saudara, ini Saudara, iman. Kalau semakin hari kadang gelem diplekoto kon maca ngene iki bukan makoto lho. Kalau Anda sering kali membaca firman, maka yang hidup dalam hidup Anda itu firman. Nek arep ngamuk nesu karo bojone, firmane teko. Kasihilah istrimu. Nah, nek arep nesu karo bojone, hormatilah suamimu. Ora sida nesu, tidak terjadi KDRT. Ini karena kenapa orang itu sering marah-marah karena ini tidak punya firman. Karena firman ini
sebagai alarm dalam hidup kita. Amin saudara. Kalau Anda setiap hari makan firman, semakin dikuatkan, amin, semakin dikokohkan, iman saudara semakin diperkuat di dalam Tuhan. Tetapi kalau Anda nggak pernah baca firman, ngakune Kristen, tapi orang tahu mau firman, kata orang tahu, padahal umurnya wes Oke. 30 tahun, padahal ini 3 pasal bisa dicapai 1 tahun ya Pak ya. 1 tahun ini sudah bisa khatam saudara. Ayo jangan sia-siakan hidupmu. Bagaimana iman itu bisa timbul kalau Anda tidak pernah baca firman? Ayo, mungkin nanti ada pendaftaran baru ya. Di sini nanti ada pendaftaran murid baru. Saya masih mengundang saudara. Wes gak bosan-bosan, ayo baca firman. Nanti kalau sudah khatam orang terbaru ya, nanti soal sekolahannya kita akan teruskan lagi. Mungkin ada khatam kedua, khatam ketiga, sampai saudara nanti akan kalau tidak makan firman saudara akan lapar. Wongnya belum beda kuku. Tapi enak kan kalau orang lapar. Mumet, lemes, dempes, mabuk. Nah, nanti Anda akan rasakan betul kalau nggak baca firman. Saudara tidak akan pernah kuat di dalam Tuhan. Jadi yang kedua saudara, iman itu harus dihidupi, harus digumuli, harus dipupuk, harus diperkokoh. Seringkali orang berbicara, aku ini beragama, tetapi belum tentu beriman. Orang beragama belum tentu beriman. Orang beriman pasti beragama. Kristen itu hanya sebuah baju saudara. Tapi Kristus itu yang hidup dalam hidup Anda. Banyak orang Kristen, kenapa hidupnya tidak seperti Kristus? Karena masih menganggap Kristen itu adalah sebuah ageman, ya orang Jawa ngomong apa? Sebuah baju saja. Orang beragama itu seringkali memakai yang namanya intelektual. Orang percaya ngene saiki iki mujizat, apa iso? Lho. Tiba-tiba tokonya rame sama ngendi, apa iso? Piye carane? Bro, apa di brosing kan kok itu orang beragama. Orang agamawi itu cenderung apa saudara? Mikirnya wong dia anak kan ngomong apa gitu ya edan. Iman ya harus edan saudara. Amin. Ora edan ora kecuman. Iman itu harus piye ya orang di dalam Tuhan dikira wong edan. Pernah ada orang ngomong saya itu katanya kebanyakan obat. Ini kepakai obat ini tidak saudara. Saya masih normal dan saya masih sehat. Di sini saya masih sehat saudara. Siapa nama saya masih sehat. Jadi katanya ya orang yang sudah dekat dengan Tuhan seringkali omongnya wong edan. Wong edan. Oh ya Abraham diomongin dua anak percaya edan. Nah, ini loh, iman itu melebihi dari sesuatu yang kita harapkan. Orang beragama seringkali memakai intelektual, tetapi orang beriman itu dari golongan yang sederhana. Betul saudara? Yesus itu menyembuhkan orang di mana saudara? Apakah di universitas? Apakah di sekolah-sekolah yang tinggi? Tidak. Yesus itu menyembuhkan orang di mana? Di laut apa? Di nelayan, terus gimana lagi orang-orang yang sederhana. Biasanya orang yang beriman itu orang yang sederhana, orang yang ikine orang kudu sing apa? Pintar-pintar tidak. Tuhan tidak melihat kepintaranmu, tapi Tuhan melihat iman. Tuhan ngomong terjadilah seperti apa imanmu. Jadi malam ini yang pertama tadi iman kita tidak boleh apa? Bimbang. Yang kedua iman itu harus dihidupi tadi ya, contohnya sudah jelas ya. Dan yang terakhir yang ketiga, iman itu adalah berserah. Apa saudara? Berserah. Lek bahasane kono jenenge apa? Pasrah bongkoan. Mazmur 37 ayat 5. Mas Gresia tolong. Mazmur 37 ayat 5. Inilah firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Oke. Nah, di situ ada 2 poin saudara. Apa saudara yang pertama? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, maka
maka ia akan bertindak. Uang nek berserah, pasrah bongkoan, kudu percaya. Pasrah, uang nek pasrah bener sudah manut, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Seringkali manusia nek punya masalah, saudara. Piye saudara? Golek Tuhannya dulu apa kekuatannya dulu, saudara? Malah tenane. Yo kekuatannya kok Bu, iki sik kok Bu. Nah, Tuhan ki nomor terakhir, ora perlu Tuhan. Namanya dulu biasanya. Ya Pak, manusia itu cenderung mesti nek kuwate sik lagi ditokne kekuatane haji-haji lagi ditokne kabeh menek bapak belur Tuhan. Tuhan sampai lempe. Tuhan aku kalep Tuhan. Nah, manusia itu cenderung seperti itu. Betul apa tidak betul? Nah, aku yang ngomong betul, aku dulu ya seperti itu, saudara. Jadi manusia akan berserah kuwi angel kon berserah. Kok menak kon berserah ngene kadang lha kok piye ngono. Kok piye ya? Iman itu, kata iman itu berserah, tidak meragukan Tuhan. Seringkali manusia itu nek wis lempe-lempe, nek wis kesal, nek wis ora iso apa-apa, lagi nyalahne Tuhan. Tuhan iki gak pernah apa? Nolong aku. Tuhan iki gak pernah ngene. Tuhan disalah-salahne. Jadi malam ini ayo percayalah dan berserah. Devita ya, kata percaya dan berserah. Apa? Gereja Dinner, percaya dan berserah. Ketika engkau berserah dan percaya, maka dia akan bertindak. Tuhan belum bertindak loh kalau saudara belum berserah. Tolong, misalnya gini, aku udah kacamata. Aduh, ini Devita tak kasih Devita. Devita gak, jadi gue pengen kacamataku. Akhirnya aku Devita, kacamata nak ada kacamata. Aku pengen kacamatanya Devita ini. Pengen nenggih, pengen ngene-ngene, gue pengen aku. Tapi ketika Devita itu belum menyerahkan kacamata itu ke saya hanya pengen tok. Tapi ketika kita ngasih kacamata Mbak, gini Mbak tak ujiannya gue sedina oleh Allah. Tanggil jungkir wali gitu, potong selfie kacamata itu sudah hak saya, betul saudara. Kalau masalah itu masih saudara genggam, masih saudara pertahankan, Tuhan belum bertindak. Ini loh saudara rumusnya, saudara. Rumusnya enak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan apa? Percayalah, maka ia akan bertindak. Tuhan belum bertindak, sekali lagi kalau engkau belum berserah. Wong berserah iki penak saudara, gak usah mikir wis mbuh piye dadine Tuhan. Percayalah, amin. Percaya Tuhan itu sanggup untuk menolong hidupmu. Percaya Tuhan sanggup untuk memulihkan rumah tanggamu. Percaya Tuhan sanggup untuk memperoleh ekonomimu. Tuhan sanggup untuk memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan dalam hidupmu. Percayalah, opo iso Tuhan memberikan saya jodoh yang terbaik? Gampang saudara. Tuhan ini pintar saudara. Tuhan itu lebih dahsyat dari segala Tuhan. Seringkali manusia itu gini, aku nang omah ae nggo pelayan bojo sama ndi. Nah, kuwi jenenge urung berserah. Tapi orang yang berserah itu pasrah bongkoan mbek Tuhan. Nek wis waktunya pasti datang. Amin. Saya ini bapak saya ya saudara saya. Ingat kalau bapak saya itu waktu itu umur kali ya kira ya 24 atau 25. Ini nang desa ya umur 23 ini bodoh rabi kabeh. Nggih lho Mas. Dan orang desa cewek-cewek itu sudah menikah. Dan nanti kalau temannya menikah wis galau, pesisi namtu, karena merasa tidak payu. Bapak saya punya iman. Kemudian ini dulu kan kamar ini ya, dulu kan kamarnya mulai yang sekarang itu kan dulu kamar saya waktu saya masih di sini, waktu saya masih single ya. Jadi bapak saya bilang gini sama Pak Ni tukang, Pak Ni, aku ada kamar nggih manten. Anu sing ana kamar mandine jero ya Pak Ni. Lah dia ngomong lho, lah Mbak Kristen apa wis oleh bojo? Ana apa pun langsung ketemu kali jodone wis sedherek engkah. Lah aku baten
Lah kenalan ora duwe. Malahan rabi sama ngendi mulai saudara bener. Bapak saya itu punya iman yang luar biasa saudara. Dia ngomong, "Duk, saya itu putus asa bener." Curang kenalnya. Saya diajak bapak saya tuh kemana-mana saudara. Ke Sumatera, NTT, yo betek iki ben oleh bojo. Dikenal-kenal wong ora makol. Saya sempat karena saya dulu orangnya tidak suka keluar, tidak suka banyak teman gitu. Apa lebih anak rumahan gitu, anak rumah, tidak pernah yang namanya pergi-pergi kemana-mana, tidak pernah. Saya pacaran aja bapak mama saya ikut. Ya kayak bulan madu aja ikut. Di sawangan juga saya ingat, saya selalu dikawal, jadi malam-malam tidak pernah seperti anak-anak sekarang ya. Sampai keluar kemana-mana sendiri, tidak pernah saya hanya di rumah. Belum Mas Santo ya saya. Kata berserah itu benar-benar hidup dan sekarang nyata dalam hidup saya. Ketika waktu itu saya bilang, "Pak, lah orang gue orang gue apa jadi pacar lah. Wis tak meneng ae, percaya Tuhan ngei, percaya. Nah kata ngomong percaya itu sampai sekarang itu jadi apa? Tema dalam hidup saya. Ketika benar iki kamar mandi jero menak. Ora penting. Menak. Kok malah guyu ora apa-apa. Saya udah gitu, udah selesai benar. Ketika saya tuh jujur sudah bosan diajak bapak saya kemana-mana, mesti lagi kenangis bosan dan saya udah tidak ada pengharapan waktu itu. Dan kemudian diajak ke GKI, mungkin ini saudara bosan dengan perkataan saya. Di DKI saya kenal Pak Bambang ini. Mayar. Akhirnya ya inilah. Ini loh. Akhirnya kamar gaji rantainya sekolah. Ini loh kata percaya itu berserah. Besok percaya. Percaya semua yang di sini yang sungguh. Percaya Tuhan itu tepat pada waktunya. Kalau nek wis waktune Tuhan tidak ada yang tidak mungkin bagi kita. Amin. Tempatnya dipersiapkan bejananya ini loh. Wes siap apa urung ngopeni anake wong lah. Disiapne urung kuat ngopeni anake wong lho barabi. Barabi kayak mana apa? Urung duwe penghasilan tetap. Rabi. Kemarin saya punya tetangga gitu kan. Anak Banyuwangi. Urung duwe apa-apa ngelabi anake wong. Paya tuku susu mumet kok pati mumet. Lah mayane ya akeh ya Mas duwe. Lho ya kok kagak ngerti ya anak. Duwe akeh ora berseneng tok. Amin. Jadi ketika janji itu belum datang, siap-siap dulu. Amin. Persiapan dulu. Kok loro dikei bingung. Lho siap apa nih? Siap duite ya Mas ya. Buat pelaminan nanti Mas Bambang saya membantu dekorasinya. Ini loh kita harus persiapan. Kata berserah itu pasrah bongkar. Amin. Mau pasrah? Amin. Benar. Pasrah bongkar. Ora usah ngene-ngene. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup. Jadi ada 3 poin. Jadi kok ngene ta ya lali yo. Apa Mbak Krin Bu? Apa lali? Ini iman. Sekali lagi ya, ini saya akan beri. Jadi pelajaran ini iman yang pertama itu kita tidak boleh bimbang, percaya. Balik percaya nih. Yang kedua iman itu harus dihidupi. Yang ketiga iman itu harus berserah. Enak kan? Enak toh? Kita ngomong penak, ya kerjakan, ora penak-penak. Mulai lali. Yang ketiga, ya Mang Ida ya. Mau menang ora lali. Jadi apa tadi Mas? Iman apa tadi iman? Iman apa tadi? Berserah. Ya. Iman itu tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang. Yang kedua iman itu dihidupi. Yang ketiga iman itu berserah. Percayalah malam ini apa yang kau imani akan jadi. Amin. Imani yang baik-baik saja, jangan yang tidak baik.
Kalau Anda mengimani tidak baik, ya terjadi tidak baik. Kalau Anda mengimani malam ini, percayalah itu akan jadi dalam hidup Anda dan saya. Amin. Dipraktekkan ya mulai malam ini. Beriman mungkin yang punya seperti apapun pergumulan Anda saat ini, percayalah seolah-olah Anda sudah mendapat. Amin. Meskipun itu belum dapat, seolah-olah sudah mendapat. Itu yang namanya menghidupi iman itu. Amin. Dan nanti untuk minggu depan pelajarannya tentang pengharapan. Jadi ben jelas jadi orang Kristen ki ora ora karepe dhewe. Wis budhe ning gereja gublak mulai mbok ora roh lah. Kita harus tahu, kita harus punya iman. Iman itu landasan. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi kalau Anda punya iman yang kuat, ini namanya cakarnya kuat, nyengkram di dalam iman Anda akan kuat. Amin. Buat eneng geluduk, buat eneng apapun, Anda akan tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi malam ini pondasi kita harus kuat dulu. Nanti minggu depan ada pengharapan. Amin. Jadi ini nanti terus berang loh saudara ya. Tidak orang pedot-pedot saja. Nanti terus ada pelajaran lagi pelajaran. Ini naik level. Jadi nanti iman mulai minggu ini ayo dipraktekkan. Amin. Ini orang percaya ayo mulai percaya sama Tuhan. Amin. Mulai minggu ini kita praktekkan iman. Ojo bimbang, dihidupi dan berserah. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Haleluya. 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 Mari kita, saudara, malam ini hadirat Tuhan kencang di tempat ini. Ketika Anda mempunyai iman sebesar biji sesawi, maka iman itu akan memindahkan gunung-gunung pencobaan dalam hidup Anda. Ketika Anda mempunyai iman yang begitu kuat di dalam Tuhan, percayalah, Anda akan memperoleh apa yang Anda imani malam ini. Para sikere pepera pakasa sanara papa.
Tuhan berkata padamu malam ini, apa yang engkau kehendaki itu aku perbuat padamu malam ini. Ketika tangannya mulai terulur dalam hidupmu malam ini, dan Tuhan berkata, apa yang ingin aku kerjakan dalam hidupmu malam ini, nak? Katakan itu dalam hidup Anda dalam hatimu malam ini. Ketika Tuhan berkata, apa yang ingin aku kerjakan untukmu malam ini, nak? Imanmu malam ini yang akan menentukan itu. Imanmu malam ini yang akan menentukan itu. Ya Rabba sakana rabba baba 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 baba. Ya Rabba rabba baba baba rabba baba 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 kasih kerele. Baba sakana rabba. Malam ini saudara, apa yang menjadi imanmu malam ini, terjadilah menurut apa yang kau percayai malam ini. Percayalah, maka engkau akan memperolehnya malam ini. Ya Rabba sakana rabba baba malam ini Tuhan, hamba bersepakat dengan Engkau dan surga Tuhan. Setiap apa yang menjadi pergumulan anak-anakmu di tempat ini Tuhan, apa yang menjadi iman kami malam ini, kami percaya kami sudah mendapatkan itu Tuhan. Kami percaya, kami sepakat Tuhan, kami mulai dari tempat ini Tuhan, kami akan mendapatkan apa yang menjadi iman kami malam ini Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman dalam hidup kami Tuhan. Biar firman tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi firman menjadi kekuatan dalam hidup kami Bapa. Thank you Lord, bless the Lord. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang beriman malam ini, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Di nama Tuhan, bagaimana Bapak Ibu Saudara semua diberkati kebenaran firman Tuhan, amin. Amin. Juga saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berdoa, nanti Bapak Ridho berdoa untuk persembahan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi rema, kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah iman kami semakin hari semakin tumbuh dan tumbuh lagi Tuhan. Lagi kami akan memberikan sebagian dari apa yang kami ada Tuhan. Biarlah itu semua bisa memperluas kerajaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.
tiba waktunya untuk pengumuman. Yang bertugas kami persilakan. Shalom Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Saya akan menyampaikan pengumuman untuk kegiatan kita sepekan ke depan. Ya, setiap hari Selasa ada menara doa jam 7 malam. Kemudian hari Jumat doa dan latihan buat pelayan Tuhan di tempat ini jam 7 malam. Hari Sabtu ada Pondok Daud setiap jam 7 malam. Kemudian hari Minggu ibadah raya jam 6 malam. Kemudian ada juga sekolah minggu jam 6.30 ya. Nah, kemudian puji Tuhan, hari ini sudah ada saudara kita yang sudah mulai menabur untuk Natal. Jadi untuk saudara-saudara yang mendapatkan berkat dan rindu untuk menabur untuk Natal kita yang rencana akan dilakukan di Domus Mary Sarangan ya, diserahkan kepada Mbak Rizka. Kemudian untuk donasi yang diakonia yang kita bulan Desember juga rencana kita akan kunjungan ke Panti Jompo, diserahkan kepada Mbak Dinar. Nah, dan untuk saudara-saudara yang kemarin belum daftar untuk acara retreat kita, mendaftarnya di Saudara Tabita. Itu saja, mungkin ada yang perlu ditambahkan. Iya, saya akan nambahkan sedikit Bapak Ibu. Di sini ada Natal bersama dan retreat tanggal 3 dan 4 Desember di Domus Mary Sarangan. Jadi untuk yang ingin memberikan donasi bisa ke Mbak Priska langsung untuk Natal, dan untuk diakonia bisa ke Mbak Dina. Jadi Bapak Ibu terkasih, ini terus untuk kegiatan kita Panti Jompo itu kita tidak jadi ke Panti Jompo Bapak Ibu, tetapi kita alihkan, kita nanti akan mengunjungi ke Pondok Pemulihan yang ada di Caruban. Itu Pondok Pemulihannya itu di Pondok Pemulihan ini adalah suatu perkumpulan gereja, tapi dia bukan gereja tapi perkumpulan saja. Di situ kebanyakan yang dilayani, yang dilayani mungkin kurang saon, kekurangan. Jadi karena tidak tahu kenapa kita suruh melayani di sana, karena kita juga tidak tahu kehidupannya di sana seperti apa. Lah kita alihkan bukan di Panti Jompo tetapi di Pondok Pemulihan ini, dan itu nanti tempatnya di Caruban. Jadi nanti untuk waktunya kami konfirmasi lagi. Jadi nanti waktunya kapan? Kalau bisa nanti setelah minggu kedua setelah Natal ini. Ya, pesan Tuhan untuk hari ini Bapak Ibu yang terkasih, hari-hari ini kita akan mengalami yang namanya mungkin kekeringan. Ke depan kita akan mengalami yang namanya susah di dalam kita mencari ekonomi. Tetapi Tuhan tadi berpesan bahwa yang terpenting dalam hidup kita hari ini, kita harus bangun misbah lagi di dalam doa. Jadi saya berpesan kepada jemaat di tempat ini, atap-atap yang mungkin hari-hari ini mungkin mulai tidak hidup lagi, tidak murup lagi, mulai malam ini tolong dihidupkan lagi. Karena apa? Ke depan kita tidak tahu kenapa Tuhan berpesan bahwa kita akan mengalami yang namanya kekeringan, kita akan mengalami yang namanya susah. Susah itu maksudnya gini, apa-apa nanti akan menjadi mahal, bahan makan akan menjadi mahal, tetapi Tuhan berpesan kepada kita di tempat ini, ayo bangun misbah doa lagi. Kalau dengan bangun misbah doa, ini pesan Tuhan. Kalau dengan bangun misbah, saya tidak percaya kita tidak akan mengalami yang namanya kekeringan. Kita tidak akan mengalami yang susah dalam hidup. Tetapi Tuhan berpesan, ayo, yang mungkin atap-atapnya yang mulai mungkin saat ini lagi males-malesan, ayo kita bakar lagi, kita bangun lagi, supaya apa? Ada ukupan lagi. Kalau Tuhan lihat ada ukupan di rumah-rumah kita, maka itu akan dihalukan Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini apa yang Tuhan pesan supaya kita menjalin hubungan intim lagi dengan Tuhan. Kalau kita pengen tidak mengalami hal itu, kita bangun hubungan lagi dengan Tuhan. Jadi pesannya simpel sekali. Jadi kalau jenengan tidak ingin mengalami itu, ayo bangun lagi hubungan kita sama Tuhan dengan baik. Jadi bangun misbah doa lagi. Jadi misbah doa itu tidak bisa pagi, malamnya tidak bisa malam, paginya tidak. Misbah doa itu harus satu paket. Jadi kalau malam kita misbah doa, kita mengucap syukur pada Tuhan
atas hari ini yang Tuhan berikan. Kalau pagi itu kita istilahnya kalau saya sama itu menjemput mana. Jadi kalau kita tidak pernah menjemput mana, jangan harap berkat itu masuk dalam keluarga kita. Tetapi ayo saat ini kita mulai aktifkan lagi, kita bangun komunikasi lagi kita dengan Tuhan. Karena apa? Kalau kita tidak pernah bangun misbah sama Tuhan, tidak ada ukupan yang ada dalam rumah tangga kita, Tuhan tidak bisa melihat. Tetapi kalau setiap hari kita doa sama Tuhan pagi dan malam, ukupan itu Tuhan kita lihat. Ukupan itu apa ya? Api. Jadi apa? Puji sembah kita sama Tuhan. Jadi itu harus kita bangun hari-hari ini. Kalau kita tidak ingin mengalami yang namanya kesulitan di dalam hidup. Karena itu pesan yang luar biasa. Kalau tidak Tuhan cinta dengan kita, tidak mungkin Tuhan sampaikan ini Bapak Ibu. Jadi di hari-hari terus kita dekat lagi dengan Tuhan. Supaya apa? Kita nempel sama Tuhan. Kita nggak dulu sama Tuhan. Kita percaya sama Tuhan. Seperti tadi Pak Bupisi tadi bilang. Meskipun itu belum terjadi, tapi kalau kita sudah percaya, kalau kita mungkin belum punya anak, kita percaya punya anak, kita beri popok seperti kayak orang edan. Kalau kita mengikut Tuhan nggak edan, itu bukan mengikut Tuhan. Jadi hari-hari ini kita harus percaya sepenuhnya. Jangan mikir bahwa opo iso, opo anu terjadi. Tetapi kita percaya dulu. Kalau kita percaya sepakat sama Tuhan, maka mukjizat itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak terkasih selanjutnya ini ada tambahan. Ibadah doa keluarga kita diundang oleh keluarga Mbak Dina dan Mas Gesya. Itu hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 jam 6 malam. Diharapkan tadi pesannya dari sponsor, semuanya kalau bisa ikut semuanya, kita sama-sama ikut ibadah doa keluarga di Mbak Dinar hari Kamis. Ingat ya Bapak Ibu, hari Kamis jam 6 malam, tempatnya di Perumahan Paku Indah. Nanti bisa di Sherlock ya di grup aja. Nanti bisa kita ketemu hari Kamis tanggal 20 jam 6 malam. Sudah cukup? Ya, kita akan tutup ibadah pada saat ini. Saat sudah bangkit berdiri, waktu selanjutnya kami silakan kepada Ibu Gembala. buat pimpinan Tuhan pada ibadah pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa, boleh menguatkan kami, menghidupi kehidupan kami Tuhan. Luar biasa memberkati kami yang hadir pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati anak-anak-Mu yang hadir pada saat malam hari ini, baik yang petani, baik yang berdagang, baik yang apapun yang dikerjakan, Tuhan senantiasa memberkati apapun yang dikerjakan, Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan, juga kami berdoa buat anak-anak yang tidak sempat hadir pada saat malam hari ini. Lawat Tuhan dimanapun mereka berada, berkati Tuhan seperti kami yang ada di sini, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Baik yang ke Madiun, yang Moroko, bahkan sekitar ini Tuhan senantiasa memberkati kami semuanya. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan.
Bapak Ibu pulang dengan membawa berkat damai, sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatannya dari Bapa Surgawi lewat anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh menyertai kami, melindungi kami, memberi kesehatan buat kami semuanya yang hadir pada saat malam hari ini. Mulai malam hari ini, esok lusa sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang beriman dan yang percaya. Kita sama-sama mengatakan Amin.